Kita beralih ke informasi seputar arus balik Lebaran. Ribuan kendaraan tampak melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Rekayasa lalu lintas rencananya juga akan diberlakukan mulai hari ini. Informasi selengkapnya kami sudah bergabung bersama jurnalis Metro TV Gali Saputra dari gerbang tol Kali Kangkung. Gali, seperti apa kondisi gerbang tol Kali Kangkung pada saat ini? Apakah sudah mulai ramai arus balik di sana? Baik, selamat siang Marcel dan juga pemirsa, dapat kami laporkan bahwa saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan. Dari hasil data yang kami himpun sejak kemarin malam hingga pagi ini, ada sejumlah kendaraan atau mencapai 40.000 unit kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta, bahkan lintasan per jamnya mencapai 2.000 hingga 2.500 per jam. Dan jumlah ini seperti yang kita lihat lebih sedikit untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah, di mana lintasan per jamnya ini hanya berada di kisaran 1.000 hingga 1.900 unit kendaraan per jam. Dan hari ini juga kami mendapat laporan bahwa sejak tadi pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga siang ini sudah ada 12.000 kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta, dan ada peningkatan untuk lintasan per jamnya, di mana ini sudah mencapai angka 2.000 hingga 3.000 unit kendaraan per jam. Dan untuk saat ini juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas atau one way dari kilometer 414 hingga kilometer 72 atau di Cikatama. Dan memang untuk one way saat ini atau untuk arus balik ini dimulai dengan sterilisasi sejak tadi pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan sterilisasi ini dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung 414 hingga kilometer 72. Dan setelah dilakukan sterilisasi ini kemungkinan nanti untuk flag off one way dari kilometer 414 ini akan dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun begitu kami masih terus menghimpun informasi kapan persisnya diberlakukannya one way untuk arus balik saat ini. Dan memang untuk diberlakukannya ini menunggu seperti apa analisis di lapangan, seperti apa kepadatan kendaraan yang mengikuti arus balik dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Dan kemungkinan ini flag off diperkirakan 15 waktu Indonesia Barat, namun masih situasional, dan rencananya nanti flag off ini akan dipimpin oleh sejumlah pemangku kepentingan. Yang pertama adalah ada Kakor Lantas Polri, yakni Irjen Pol Aan Suhanan, kemudian ada juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selain itu juga ada Menko PMK, yakni Muhadjir Effendi. Dan selain ada beberapa tokoh ini, mungkin nanti juga agak ada dari pejabat dari Polda Jawa Tengah yang turut mengawal jalannya flag off untuk arus balik libur Lebaran 2024 ini. Dan sebelum memasuki gerbang tol Kali Kangkung ini memang ada sejumlah himbauan yang kemarin juga telah disampaikan oleh para pemangku kepentingan, di antaranya adalah titik-titik rawan macet yang disinyalir atau diprediksi akan mengalami kepadatan saat arus balik yang diprediksi puncaknya akan berlangsung pada 13 hingga 16 April mendatang. Titik-titik ini memang tersebar di berbagai wilayah, seperti di antaranya ada di gerbang tol Bawen di kilometer 442, kemudian juga ada di gerbang tol Tingkir Salatiga yang ada di kilometer 459. Dan memang dua gerbang tol ini diprediksi rawan kepadatan karena merupakan titik pertemuan dari berbagai arah, seperti dari wilayah Jawa Timur, kemudian ada juga pengendara yang melintasi ini dari wilayah Klaten, Yogyakarta, kemudian ada juga dari Magelang dan beberapa wilayah di Karesidenan Kedu maksud kami. Dan untuk saat ini memang gardu yang dibuka di gerbang tol Kali Kangkung ini juga sudah diprioritaskan untuk kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Di antaranya ada, setahu kami ada 8 gardu utama yang disiagakan. Selain itu juga ada 5 gardu satelit yang juga disiagakan untuk membantu mengurai kepadatan jika terjadi peningkatan volume kendaraan saat arus balik ini. Dan selain itu juga ada 20 mobile reader yang disiagakan, di mana ini juga bisa digunakan untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas ketika terjadi peningkatan volume kendaraan saat arus balik libur Lebaran 24 ini. Dan selain itu juga ada himbauan bagi para pengendara yang akan mengikuti arus balik libur Lebaran ini, di antaranya adalah untuk memastikan kondisi tubuhnya dalam keadaan sehat sehingga tidak mengantuk saat berkendara. Selain itu juga
dihimbau untuk memastikan kondisi kendaraannya ini dalam kondisi prima, terutama untuk bagian kaki-kaki atau remnya, karena akan melintas dalam kecepatan tinggi ketika melintas dari gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72. Dan selain itu juga tentunya dihimbau untuk masyarakat ini untuk selalu waspada atau memperhatikan seperti apa kepadatan di dalam rest area ketika memutuskan untuk singgah di wilayah tersebut. Karena kepadatan di rest area ini juga menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan akan menjadi pemicu kepadatan di jalan tol ini, sehingga ketika mereka untuk akan mengisi BBM atau untuk beristirahat, sehingga dihimbau untuk memaksimalkan waktu istirahatnya sekitar 30 menit. Setelah itu bisa melanjutkan perjalanan, atau ketika mendapati rest area ini penuh bisa melanjutkan perjalanan hingga menemukan rest area yang lebih kosong. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Kalikangkung. Kembali ke studio, Marcel. Baik Gali, jadi kalau sesuai dengan rencana one way baru akan dibuka pada pukul 15 atau jam 3 sore nanti ya ke arah Jakarta. Nah pertanyaan selanjutnya Gali, bagaimana dengan arus lalu lintas kendaraan dari arah Jawa menuju ke tengah ataupun wilayah timur? Ini alternatifnya kemana saja yang terimbas dari one way? Baik Marcel, memang untuk arus balik ini ada sejumlah ruas jalan yang juga dapat digunakan oleh para pengguna jalan selain adanya jalan tol Trans Jawa ini. Yang pertama adalah jalur Pantura, kemudian juga ada jalur tengah. Selain itu juga ada jalur selatan maupun selatan-selatan yang juga bisa digunakan untuk menempuh perjalanan arus balik ini. Dan memang untuk jalan untuk di arteri atau di jalur Pantura maupun tengah ini ada sejumlah titik-titik yang diperkirakan bisa menjadi pemicu kemacetan, terutama di wilayah-wilayah pasar tumpah, kemudian wilayah padat penduduk, dan selain itu juga ada di wilayah perindustrian. Selain untuk di Kabupaten Semarang sendiri yang bisa kami informasikan adalah wilayah-wilayah seperti di area Bawen, kemudian juga ada di area Ungaran ini, karena memang sekitar wilayah tersebut ini jalannya cukup bisa dilalui, namun ada kontur naik dan menurun sehingga bisa disinyalir menjadi salah satu titik-titik yang diprediksi menjadi rawan kemacetan. Selain itu juga ada di Simpang 3 Bawen ini, sebelum memasuki gerbang tol Bawen ini juga biasanya juga mengalami kepadatan karena merupakan pertemuan dari beberapa titik seperti pengendara yang dari arah Salatiga, kemudian ada juga pengendara yang datang dari arah Kabupaten Semarang, Ambarawa maupun sekitarnya. Dan selain itu juga ada di wilayah Tingkir yang mana sebelum memasuki gerbang tol Tingkir di Salatiga. Untuk sementara demikian, Marcel. Baik, jadi sudah disiapkan ya jalur alternatif baik melalui Pantura atau jalur tengah. Kita harapkan one way nanti bisa berjalan dengan lancar juga. Terima kasih banyak laporan langsung Anda, Gali Saputra, dari gerbang tol Kalikangkung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.